Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ridwan, mahasiswa PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022. Kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran untuk UKIN, yaitu uji kinerja tahun 2022. Yang dimana video praktik pembelajaran ini saya ambil di MTS Darussalam Setengah Jambi Cisaat, Sukabumi. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video praktik pembelajaran ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita baca dulu dipimpin oleh ketua kelas. Dibaca doa mulai. Allahumma qini bi nuril qalbi wa Sebelum kita mulai pelajaran, yaitu tentang menghindari alat tercela, kedudukan tamat, Bapak akan memeriksa dulu kehadiran kalian. Ini kelihatannya ada beberapa siswa yang tidak hadir ya. Dulu dapat kehadirannya. Abdul Aziz, Nadir, kemudian Aris. Kita akan mengulang dulu materi pelajaran minggu lalu. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai alat tercela, yaitu anania. Nah, sebelum kita membahas tentang masuk ke dalam materi tentang bodoh dan tamak, mengenai alat tercela, bodoh dan tamak, bersilakan untuk mereview ataupun mengulang kembali. Salah satu di antara kalian menjelaskan kembali tentang mengenai alat tercela anania. Silakan untuk depan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anania disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Setelah ini harus dihindari. Terima kasih. Pertama, tekan. Kembali dari pelajaran yang di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang anania. Pada pertemuan hari ini tentang menghindari alat tercela, yaitu godok dan tamak. Adapun tujuan pembelajaran dari menghindari alat tercela ini, kalian itu harus bisa, yang pertama yaitu bisa menjelaskan tentang alat tercela, sifat godok dan juga sifat tamak. Sebelum kita membahas tentang materi pada siang hari ini, pada pertemuan kali ini, mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu pengertian godok. Apa itu godok? Godok. Ada yang tahu pengertian godok? Atau pengertian tamak? Ada yang tahu pengertian tamak? Tamak ini yang suka dipakai untuk ini, untuk alas. Apa itu? Oh, sama samak ya. Tamak. Nah, kita lihat. Ini adalah gambar. Ini ada sebuah gambar. Kalian bisa mengartikan gambar ini. Gambar senang apa? Orang yang sedang apa? Nah, berarti godok itu apa? Marah. Berarti godok itu adalah marah. Ini adalah gambar tentang apa? Gambar seorang teman nasi yang sedang marah.
Dari gambar ini coba ada yang timbul pertanyaan dari gambar ini. Apa pertanyaan yang dapat kalian sampaikan dari melihat gambar ini? Hah? Nah, kenapa bisa marah? Kemudian apa lagi? Nanti kita akan jawab sama-sama. Kenapa bisa marah? Terus apa lagi? Dari gambar ini marahnya kenapa? Sama. Kalau bisa marah marahnya kenapa sama? Bedanya apa? Sama. Kemudian coba apa lagi pertanyaan yang timbul dari ketika melihat gambar ini? Hah? Jadi kenapa bisa marah? Apa lagi? Apa coba? Pengertian marah. Pengertian marah itu sendiri apa? Ya, pengertian marah. Ini sebuah gambar, berarti kita sudah mengetahui bahwa godop itu marah. Godop itu marah. Kemudian ini ada pengertian godop. Kata godop berasal dari bahasa Arab, tiba ya godoban. Godiba adalah merupakan bentuk dari fi'il madhi. Kemudian yang gobu fi'il mudhari. Godoban itu adalah masdar. Ya masdar. Jadi kata godop berasal dari bahasa Arab, godiba yang godoban. Yang artinya adalah marah. Kalau secara bahasa, berarti godop secara bahasa artinya marah. Kemudian, yakni sikap tidak senang dan tidak puas karena suatu sebab. Jadi marah itu secara istilahnya sikap tidak senang ataupun tidak puas karena ada suatu sebab. Ya, sebabnya bisa macam-macam yang menimbulkan marah. Bisa seorang itu karena terluka hatinya sehingga menimbulkan apa? Marah. Ya. Biasanya yang menimbulkan marah itu disebabkan oleh apa? Oleh lisan. Ataupun juga tingkah laku. Itu yang bisa menyebabkan seorang itu menjadi marah karena lisan karena dia berkata sesuatu yang tidak mengenakan hati, karena kemudian karena tingkah lakunya, mungkin ada tingkah lakunya yang tidak senang sehingga dia menimbulkan yang namanya marah. Marah itu merupakan salah satu dari penyakit hati. Ya, penyakit hati. Itu yang penyakit hati itu adalah salah satunya marah. Ya, marah. Ini merupakan salah satu dari penyakit hati dan juga akhlak tercela. Akhlak tercela itu adalah akhlak yang tidak baik. Akhlakul mazmumah, ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah. Kalau akhlakul karimah adalah akhlak yang baik. Kalau akhlakul mazmumah adalah akhlak yang jelek, yang tidak baik. Yang dimana akhlakul mazmumah itu harus dihilangkan dalam diri kita. Ini pengertian godop. Jadi pengertian godop itu secara bahasa apa? Marah. Secara istilah sikap tidak senang, tidak puas karena suatu sebab. Kemudian ini adalah dalil tentang godop, tentang marah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal ghadaba minasyaitani wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innama utaku bil ma'i fa'idza ghadaba ahadukum fayatawaddu. Artinya sungguhnya marah itu dari setan. Dan sungguh setan itu dijadikannya dari api. Dan sungguh api itu dapat padam dengan air. Jika seorang kamu marah, segeralah berwudu. Nah, ini adalah marah itu asalnya dari setan. Jadi marah asalnya dari setan. Sebagaimana dalam hadis ini. Ya, jadi marah itu asalnya dari setan. Setan itu diciptakannya dari apa? Dari api. Setan diciptakannya dari api. Sedangkan api itu bisa padam dengan apa? Dengan air. Api itu bisa padam dengan air. Nah, jika kamu marah, maka segeralah berwudu untuk memadamkan rasa marah, menghilangkan rasa marah. Karena dengan wudu, itu kan marah itu wajahnya bagaimana? Orang yang sedang marah, biasanya mukanya bagaimana? Merah. Ya, mukanya merah. Tapi kita juga harus bisa membedakan. Ya, ada yang
muka merah itu karena kepanasan. Karena wajahnya putih, sehingga kalau kepanasan jadi apa? Jadi merah. Ya, tapi ada juga orang yang muka merah itu karena memang dia sedang marah, jadi marah, mukanya merah. Nah ini ya, jadi marah itu asalnya dari setan. Marah itu asal dari setan, sedangkan setan itu diciptakannya dari api. Nah, api bisa padam dengan air. Api bisa padam dengan air. Nah, ketika kita sedang marah, maka hendaklah kita berwudu untuk supaya marah itu hilang dalam diri kita. Nah kemudian dalil tentang larangan marah. Dalil tentang larangan marah. Nah ini sabda Rasulullah SAW. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ausini qala la tadub. Faradana miraran qala la tadub. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, seorang tersebut berilah wasiat kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW menjawab bersabda, la tadub, janganlah marah. Waktu ada miraran, sehingga Rasul ini mengulang-ulang kalimat la tadub sebanyak 3 kali. Kemudian berkata lagi, karena tidak puas dengan apa yang diucapkan oleh Rasul, sehingga seorang ini berkata lagi kepada Rasul, ausini, berwasilah kepadaku. Kemudian Rasul bersabda lagi, la tadub, jangan marah. Ada sebuah hadis lagi yang menjelaskan bahwa la tadub balaka jannah, jangan marah maka untukmu adalah surga. Orang yang bisa memendam rasa amarah, orang yang bisa memendam rasa marah dalam hatinya, dalam dirinya, itu adalah baginya ada pahala untuknya, yaitu dia akan masuk ke dalam surga. Nah ini dalil tentang larangan untuk memiliki sifat marah. Kemudian bagaimana sih ciri orang yang sedang marah? Ciri orang yang sedang marah. Nah, tadi yang pada gambar tadi, nah ini penjelasannya. Ya, penjelasan yang gambar tadi, yang orang tadi yang sedang marah. Nah, ciri orang yang sedang marah, yang pertama, akal pikiran tidak dapat bekerja secara normal karena besarnya dorongan nafsu, karena besarnya dorongan nafsu, sehingga akal pikirannya itu tidak dapat bekerja secara normal. Orang yang sedang marah itu akan buta hatinya, buta matanya, pikirannya pun itu tidak bekerja secara normal, sehingga bisa mengakibatkan yang namanya pembunuhan, kemudian juga tindakan kekerasan. Itu disebabkan oleh apa? Oleh marah. Itu akan menjerumus ke dalam tindakan kekerasan. Yang paling fatalnya adalah pembunuhan. Nah kemudian yang kedua, pandangan mata menjadi tajam dan menakutkan. Kalian pernah melihat orang yang sedang marah? Ataupun juga guru yang sedang marah? Bapaknya orang marah, kumaha tatapanna tajam dan juga menakutkan. Wah, itu karena kan tinggali ayah singa. Nah, seperti non, jong kendil naik non cenah naik. Hah? Jong kendil naik non cenah. Naik harimau. Jong kendil naik harimau. Wah, ini fenomena alam, fenomena zaman sekarang. Orang-orang itu tidak bisa berpikir secara realitas. Geus katingali naon? Jalan kaki. Masih kene disebut naon? Menunggangi harimau. Nah ini fenomena kita harus berpikir secara realistis. Mungkin memang kalau orang-orang yang bisa melihat hal goib ya mungkin ada juga, tapi ya kita berpikir secara realistis saja. Ya berpikir secara realistis. Menurut geus katingali atau mapana kunaon kesampean masih dikatakan menunggangi harimau. Nah jadi orang yang sedang marah itu pandangannya menjadi tajam dan juga akan menakutkan. Jadi pikasieun itu karena katingali ayah harimau bisa menjadi pikasieun. Ayah simaan. Beda ya. Nah, kemudian wajah tampak memerah. Ciri yang ketiga, wajahnya tampak memerah. Nah, kemudian jika emosi tidak terkendali akan mudah melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Jadi ketika marah, kemudian juga emosinya tidak terkendali, tidak bisa mengendalikan emosi. Nah
Nah, sehingga akan melakukan hal yang tidak terpuji, ya, melakukan tindakan kekerasan. Paling fatalnya adalah apa? Terjadinya pembunuhan, saling berkelahi. Kenapa kebanyakan para siswa atau anak remaja itu melakukan tawuran? Kenapa? Anak remaja melakukan tawuran kenapa? Kalau mungkin di sini ada yang pernah mengikuti aksi tawuran? Laki-lakinya belum pernah. Nah, itu karena apa? Tidak bisa mengontrol apa emosi. Tidak bisa mengontrol emosi. Seorang yang sedang bertengkar, nah itu karena tidak bisa mengontrol emosinya. Saling smackdown, saling jambak, ya. Itu tidak bisa mengontrol emosi, sehingga melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Dan kemudian yang kelima, tidak memikirkan benar atau salah bila dorongan nafsu sangat kuat. Jadi tidak memikirkan benar atau salah ketika dorongan nafsu ataupun emosinya sedang tinggi. Nah, itu tidak memikirkan benar atau salah. Yang penting sifat marahnya emosinya terrealisasikan. Jadi pedalkan emosinya. Bisa dengan melukai ataupun juga melakukan tindakan kekerasan, juga perusakan. Kemudian yang keenam, tidak mau menerima kebenaran. Nah, orang yang memiliki sifat marah, dia tidak mau menerima kebenaran karena sudah ke suatu polemik keras hati-hati. Sebab tadi marah itu adalah merupakan salah satu dari penyakit hati. Penyakit hati yang tidak akan bisa timbul ataupun ikhlas. Ikhlas itu kan kosong dari penyakit hati. Hati ini bersih dari berbagai penyakit hati. Yang salah satunya adalah marah. Nah, orang yang tidak mau ketika orang yang memiliki sifat marah, dia tidak mau menerima kebenaran. Nah, kemudian bertindak anarkis. Anarkis apa anarkis? Anarkis itu berbuat kerusakan, membuat kerusakan orang. Ngerusak, anarkis itu ngerusak. Misalkan orang yang sedang marah, motor misalkan salah naon di naon diajarkan, atau pohon melakukan salah naon dicacam. Ada orang yang tidak memiliki salah apa-apa, kalau sedang marah itu kena naon, kena batunya, kena getahnya. Nah, itu jadi bertindak anarkis, yang ngerusak. Kalau di keluarga suami istri yang sedang marah biasanya saling lempar apa? Lempar apa? Piring terbang. Wah, piring terbang gitu ya, piring terbang. Itu kalau keluarga suami istri yang sedang marah tidak bisa mengendalikan emosi. Piring terbang. Ya, piring terbang nih. Banyak beberapa berkeliaran piring terbang. Nah, kemudian mengeluarkan ancaman. Nah, orang yang sedang marah biasanya dia mengeluarkan kata yang kasar, kemudian juga mengeluarkan apa? Ancaman. Awas ya. Kamu kan saya bilang di TAN temuan dan itu mengeluarkan ancaman dan juga kata-kata yang kasar, kata-kata yang kasar. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang sedang marah. Kalian kalau sedang marah bagaimana? Dari luar 8 ciri-ciri ini, kalian kalau sedang marah bagaimana? Apakah termasuk dalam ke-8 ini atau ada lagi? Atau misalkan saya kalau sedang marah suka banyak makan, ya? Atau saya kalau sedang marah suka membagikan uang kepada orang lain, wah itu bagus tuh marahnya. Ya marah senang ngamuk kak, ame mere duit, itu ciri. Sekarang itu ciri-ciri yang sedang marah seperti itu. Kalau saya sedang marah, itu saya akan membagikan uang, ya. Ataupun yang sedang marah, saya sekarang suka makan yang banyak. Ini adalah ciri-ciri orang yang sedang marah. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghindari marah? Tadi dalam hadis Rasulullah SAW yang telah Bapak bacakan tadi, nah itu ada salah satu dari cara menghindari marah. Ketika kita sedang marah, maka kita harus berwudu. Nah, yang pertama adalah jika marah pada waktu berdiri, hendaknya duduk. Misalkan kita sedang marah dalam waktu berdiri, maka kita harus duduk. Nah, kemudian jika dengan duduk marah juga belum reda, hendaknya segera berbaring dan juga tidur. Itu untuk memedam rasa marah. Kemudian jika sedang marah, bacalah istighfar dan cepat ambil air wudhu. Orang buru-buru baca istighfar untuk membaca bahasa hewan, bahasa
di gunung gede, bacaan di gunung gede. Sapaning hewan-hewan keluar, hewan yang kemudian juga makhluk-makhluk gaib yang tidak memiliki salah jadi kasebut, makhluk gaib yang tidak memiliki salah jadi kasebut. Itu jadi cepat-cepat baca istighfar dan juga ambil air dulu supaya marah itu menjadi redam. Kemudian menyadari bahwa setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Kita harus sadar ketika kita sedang marah, bahwa kita harus sadar bahwa setiap orang itu memiliki apa? Kesalahan. Kemudian memahami bahwa amarah tidak dapat menyelesaikan persoalan. Dengan marah, dengan emosi, itu permasalahan tidak akan terselesaikan. Bahkan akan apa? Muncul permasalahan yang baru. Akan muncul permasalahan yang baru. Permasalahan misalkan kecil sepele, terus sabab marahna tidak terkendali, nggak baca patur itu kan jadi naon? Jadi gede. Permasalahan jadi gede. Tuh, jadi amarah tidak dapat menyelesaikan persoalan. Kemudian keenam, menyadari bahwa sifat amarah dapat menimbulkan permusuhan. Orang rasa tuh. Kayak anu memiliki sifat marah, suka tidak? Tidak kan? Kita tidak memiliki orang yang memiliki sifat marah. Nah, itu akan menimbulkan juga permusuhan. Jadi sifat marah itu akan menimbulkan permusuhan. Kemudian yang selanjutnya yaitu dampak negatif dari sifat marah, dari perilaku marah. Dampak negatifnya yang pertama dapat menurunkan dan merusak keimanan. Keimanan kita akan turun dengan memiliki sifat ghadab. Nah, kemudian menimbulkan rasa permusuhan dalam hidup masyarakat. Itu akan terjadi permusuhan dalam kehidupan kita bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Kemudian menimbulkan rasa tidak aman serta hilangnya rasa persaudaraan di antara sama manusia. Nah, kemudian tidak dapat berpikir secara jernih dan logis dalam menghadapi setiap persoalan dan dalam dapat menghilangkan rasa ikhlas. Nah, jadi sifat marah itu dapat menghilangkan rasa ikhlas. Nah, tadi kan Bapak sudah bilang bahwa pengertian dari ikhlas adalah bersihnya hati dari penyakit hati. Salah satu dari penyakit tadi adalah marah. Ketika ada marah dalam diri kita, maka kita tidak akan memiliki yang namanya ikhlas. Yang namanya ikhlas. Ikhlas itu kan kalau secara pengertian yang lainnya adalah beramal semata-mata kita mengharapkan keridhaan Allah. Itu jadi dapat menghilangkan rasa ikhlas. Jadi dengan memiliki sifat ghadab ini, nah ini adalah salah satu dari dampak negatif dari sifat ghadab, dari sifat marah. Mungkin ada banyak dampak negatif dari sifat marah itu. Banyak sekali dampak negatif. Ini adalah hanya salah satunya saja dampak negatif dari ghadab. Ini tentang ghadab. Jadi ghadab itu apa? Marah. Perasaan tidak senang, tidak suka karena suatu sebab. Nah, kemudian tadi yang pertama kita sudah beres membahas tentang ghadab. Kemudian yang kedua adalah tamak. Bukan tamak yang untuk digelar ya. Sama. Tamak. Kita lihat gambar dari tamak. Nah, coba lihat. Dari gambar ini kalian bisa memahami berarti tamak itu apa? Serakah. Kemudian apa lagi? Selain serakah apa lagi? Melihat dari gambar ini, kita bisa mengartikan bahwa tamak itu adalah yang pertama serakah. Kemudian apa lagi? Terus nanti rakus. Nanti apa lagi? Tamak itu rakus, pelit, serakah. Apa lagi tamak? Bubur dunia. Apa? Bubur dunia no? Apa itu bubur dunia? Bubur dunia adalah cinta dunia. Cinta dunia, bubur dunia. Cinta akan dunia, cinta akan gemerlapnya keindahan dunia, kemegahan dunia berupa apa? Materi. Berupa materi. Nah, itu adalah bubur dunia. Nah, ini gambar tentang tamak. Nah, ini adalah gambar orang yang rakus. Nah, ini adalah gambar orang yang bubur dunia, mencintai dunia, mencintai gemerlapnya dunia. Jadi pengertian tamak
terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Jadi tamak itu kalau secara istilah buku dunia, cinta akan harta dunia, cinta akan harta dunia, harta benda. Kemudian terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Jadi berbagai cara dia lakukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu tamak. Ingin mendapatkan harta yang lebih, sehingga dia menghalalkan segala cara. Ingin mendapatkan uang yang banyak, ingin mendapatkan misalkan mobil yang mewah, sehingga menghalalkan segala cara. Itu adalah tamak rakus dunia. Ini pengertian tamak. Nah, kemudian hadis tentang tamak. Ini sabda Rasulullah SAW. Hadatsana Abu Asimin an Abi Juraih an Athain qala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu law kana li ibni adama wadiyani min malin la tabqa salisan wala yamalau jawaban ibni adama illa turabu wa yatubu. Dari Abbas berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seandainya ada mempunyai 2 lembah harta, maka dia akan mendapatkan 3 lembah. Maka tidak ada yang bisa memenuhi mulut anak Adam kecuali tanah, dan Allah akan menerima taubat bagi orang yang taubat. Aida selesai karena dunia, keseluruh dunia. Aida misalkan kesemunan tanah saja kau. Terus apa yang akan dia lakukan karena dunia? Akan menguruk lagi tanah yang ada di depannya. Jadi mudah dunia mau ayat mau habis sama ayat ujungnya, mudah dunia mau ujungnya. Beres ayatnya misalkan satu hayang itu ayat belum itu selesai gitu, mudah dunia. Jadi tidak akan ada ujungnya. Mengejar dunia. Itu adalah tamak, ya, tentang tamak. Kemudian ciri-ciri orang yang memiliki sifat tamak. Yang pertama, coba baca nomor 1. Jadi dia selalu menambahkan dunia dan kurang memperhatikan untuk kehidupan akhirat. Jadi juhud ayat. Juhud itu kan kita mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Akhiratna diutamakan, dunia dikelambah. Tapi mau dibalik. Dunia heula, sehingga akhirat itu diabaikan. Akhirat itu diabaikan. Misalkan anak bekerja, terus datang panggilan sholat duhur, ya, karena dunia, ya, karena ketamakan, sehingga dia tidak melaksanakan sholat duhur. Terus saya bekerja, ya, mencari harta. Kemudian yang kedua, baca yang kedua. Semua perbuatannya selalu berorientasi pada materi. Kemudian yang ketiga, dan melakukan sesuatu yang memerlukan biaya. Jalan apa? Kemudian yang keempat apa? Itu sangat mencari harta yang dimiliki. Itu orang yang tamak itu harta yang dimiliki itu sangat dia cintai. Bahkan kalau ada orang yang meminta ataupun juga yang mencoba yang musafir itu buatnya berat, kalau harga 5.000 teh berat. Harga 5.000 itu berat. Saking cinta terhadap harta yang dimilikinya. Kemudian yang kelima, terlalu hemat dalam membelanjakan harta. Saking hematna, misalkan ikan asin pedage samingun bisa lah. Cacolan we saking hematna. Cacolan naungkul minyak naungkul saja. Itu terlalu hemat dalam membelanjakan harta. Kemudian keenam, merasa berat untuk membelanjakan harta untuk kepentingan agama. Nah ini jadi merasa berat untuk membelanjakan harta demi kepentingan agama. Nah ini ciri orang-orang yang tamak. Ciri ini ada tidak dalam diri kita? Tidak. Kalau tidak ada, syukur alhamdulillah. Kalau tidak ada. Kemudian ini tentang tamak. Nah ini adalah ciri-ciri tamak. Nah kemudian bagaimana cara menghindari dari sifat tamak? Nah, yang pertama, menyadari bahwa hidupnya dunia ini
hanya sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Jadi kehidupan dunia ini adalah hanya sementara, hanya apa? Jembatan untuk persinggahan. Sedangkan kehidupan yang asli atau kehidupan yang sebenarnya nanti di mana di akhirat. Inama dunya lahu na'lim wa inada al-akhirata la ya'lamun. Jadi benar-benar kalau kehidupan dunia ini hanyalah sementara, sendaguro, sedangkan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Sedangkan dunia adalah sendaguro, bukan kehidupan yang sebenarnya. Kemudian membiasakan diri untuk mensyukuri nikmat Allah walaupun hanya sedikit. Nah, dengan kita banyak bersyukur, walaupun kita mendapatkan nikmat yang sedikit, tapi kita mensyukurinya, maka sifat tamak yang ada dalam diri kita itu akan hilang. Kemudian yang ketiga, menyadari ancaman dari Allah atas orang yang mempunyai sifat tamak. Nah, orang yang memiliki sifat tamak, dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi ancaman dari Allah orang yang memiliki sifat tamak. Kemudian dampak negatif memiliki sifat tamak. Yang pertama, tidak pernah merasakan ketentraman batin karena selalu merasa kurang dalam urusan dunia. Hatinya itu selalu tidak tentram. Kemudian mudah terjerumus dalam kehidupan yang menyesatkan. Kemudian akan dimasukkan ke dalam neraka wayal di akhirat. Kemudian hina dalam pandangan manusia dan juga dibenci oleh Allah, jauh dari petunjuk agama. Orang yang memiliki sifat tamak, dia akan masuk ke dalam neraka wayal. Kemudian juga hina dalam pandangan manusia. Kita tidak menyukai orang yang memiliki sifat tamak, orang yang memiliki sifat rakus. Kecuali aina rakusnya di masalah ilmu, teman-teman rakusnya di masalah ilmu mah. Jadi multi-talentan. Bisa sagala aina dina olahraga hayu, dina belajar ilmu agama hayu, dina pelajaran naon di umum hayu, tapi entong dina naon mah dina mencuri mantong, dina kawakan jelek mantong. Jadi sifat tamak dina tamak aina rakus dina masalah ilmu mah teman-teman naon. Masalah ilmu mah teman-teman. Misalkan rakusnya belajar, bagus rakusnya belajar. Kemudian teman-teman rakusnya dina masalah harta, kemudian harta tahta wanita, itu tidak boleh rakus. Pria, harta tahta wanita pria, itu tidak boleh rakus. Ini dampak negatif dari sifat tamak. Jadi tamak itu apa? Rakus. Kemudian bubur dunia. Kemudian apa lagi? Serakah. Itu adalah tamak. Kemudian kita sekarang aku akan memutar satu video animasi masih disponsori oleh animasi Culap Culip. Ini ada animasi dari Culap Culip tentang marah dan juga tentang tamak. Sudah siap bukunya? Kita akan putar video. Apa yang dapat kalian pahami dari video ini? Pelajaran apa yang kita ambil dari video ini? Jangan tamak, jangan rakus. Jadi harta yang kita kumpulkan di dunia ini, kalau kita tidak mensedekahkannya, maka itu hanya akan sia-sia saja. Bahkan itu akan membawa atau menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Jadi harta yang kita kumpulkan dengan cara yang serakah, dengan cara yang tidak benar, itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Tapi kalau harta yang kita cari kemudian kita sedekahkan, manfaatkan dan juga mencarinya dengan cara yang halal, itu akan menuntun kita menuju ke dalam surga. Itu akan menjadi pahala untuk kita. Jadi itu tentang ini animasi tentang tamak dan juga tentang marah. Bapak sudah menjelaskan materi tentang bodoh dan juga tamak. Nah, sekarang kita akan evaluasi. Ini ada pertanyaan. Silakan ditulis dulu dan juga dijawab. Pertanyaan tentang bodoh dan juga tamak. Silakan ditulis. Ini yang untuk sekarang diisi untuk esainya saja. Nah, sekarang untuk PG-nya, nanti kalian bisa isi di rumah. Bapak sudah membuat Google Form untuk pengisian latihan bentuk PG-nya. Nah, ini nanti Bapak share di grup
kelasnya nanti di grup WA kelas 8 untuk alamat Google Form-nya. Nah ini tampilan. Nah nanti kalian tinggal klik linknya saja ya. Nah, ini bapak lihatkan dulu Google Form-nya. Nanti oleh kalian ini isi di rumah ya untuk latihan soalan tentang dari mulai alat tercela ya, dari mulai penanganannya, kemudian wudhu tamak. Ini ulangan harian. Nah ini nama itu harus diisi, kemudian juga kelas harus diisi. Nah, ini untuk pertanyaannya. Pertanyaannya ini semuanya harus diisi. Ada tidak banyak, cuma 10 pertanyaan. 10 pertanyaan. Nah, isi pertanyaannya, kalian baca soalnya dengan teliti karena ada soalan yang jebakan-jebakan. Jadi soalannya harus dibaca secara teliti. Ini ada 10. Nanti kalau kalian sudah mengisi, ini kalian nanti tinggal klik kirim. Nah di bawah ada tombol kirim. Ini sinyalnya agak ini. Nah di sini ini nanti kalau sudah selesai menjawab semua soalannya, kalian tinggal kirim. Nah nanti akan muncul nilai. Kalau nilai semuanya benar itu akan 100. Kalau salah misalkan salah satu berarti 80. Nanti akan langsung muncul nilainya. Jadi nanti kalau kalian sudah kirim, nanti lihat skor atau lihat nilai. Nanti akan muncul langsung nilai. Jadi yang sekarang kalian kerjakan adalah untuk soal esai nanti untuk PG-nya kalian kerjakan di rumah melalui Google Form yang nanti linknya akan Bapak kasih Bapak sebar di grup WA kelas ya, di grup WA kelas. Alhamdulillah pelajaran pada siang hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran ini, ada yang ditanyakan dulu tentang godok atau marah? Godok atau marah dan juga tentang tamak? Tidak. Ataupun kalian memiliki pengalaman tentang marah ataupun juga tentang tamak? Bisa diceritakan? Kalau tidak ada pertanyaan